Halo guys, selamat siang apa malam nih? Atau malah pagi? Vimin mau menyapa kalian dengan hadir untuk mereview film Love Heart yang dibintangi Nina Dobrev, Darren Barnett, Jimmy O Yang, dan Harry Shum Jr. Film ini dirilis Oktober akhir kemarin dan jadi film persembahan Netflix untuk tema romantis di Natal. Oke guys, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke filmnya. Eits, tapi sekali lagi, Vimin mau ingetin kalau konten ini full dengan spoiler loh ya. Jadi ada baiknya tonton filmnya terlebih dahulu. Happy watching, roll, and enjoy. Film dimulai memperlihatkan wanita cantik bernama Natalie yang diperankan oleh Nina Dobrev yang sedang mempersiapkan diri untuk bertemu pria yang match dalam aplikasi kencannya. Pria yang ia temui aneh-aneh. Semuanya gak sesuai ekspektasi. Ada yang udah nikah, mesum, dan aneh deh pokoknya. Namun seluruh kisah cintanya yang gagal ia tuliskan dan membuat ia menjadi wanita karir yang sukses di kantor. Namun Natalie mulai bosan dan berharap dia juga akan menemukan the one-nya. Temannya bilang radius match Natalie terlalu dekat dan ia mengubah radiusnya menjadi lebih luas agar kemungkinan matchnya lebih oke. Di lain sisi, bos Natalie udah nagih kisah baru dari kegagalan dating Natalie. Kegagalan Natalie adalah kesuksesan bosnya. Di rumah, Natalie menemukan Josh, pria yang diimpikannya, dan mereka mulai chat tentang film Natal yang mereka suka. Hands down, Die Hard. You really think Die Hard is a Christmas movie? Excuse me. Paginya, Natalie dan Carrie berolahraga dan ngomongin betapa seksinya Josh dan semua kelebihannya. Namun Carrie bilang bahwa bisa saja Josh juga penipu dan dia memutuskan untuk telepon Josh. Saat telepon, Natalie yang gugup bilang bahwa ia kepencet pas lagi hiking. Pas telepon mati, Josh kirim pesan fotonya dengan tulisan "Bye Natalie". Carrie dan Natalie kegirangan karena akhirnya percaya bahwa Josh kali ini bukan penipu. Josh dan Natalie semakin dekat, mereka saling bertukar kehidupan dan keseharian mereka. Hal-hal pribadi sampai hal gak penting. No idea that I'd watch that. Oh, Maverick just is free. So come and walk away. Suatu hari, Josh chat dengan harapan Natalie menghabiskan waktu Natal bersama keluarganya. Saat Natalie mau jawab, bosnya manggil karena udah 2 minggu dia nggak nulis cerita kencan yang gagal. Dan dia bilang ke bosnya kalau dia lagi berkencan dan bakalan epic, plus juga ngajuin cuti karena mau berangkat nemuin Josh. Sampai di airport Lake Placid, Natalie diantar oleh Huber yang ngeselin dan mengganggu, yang ternyata juga kenalan dengan Jocelyn. Natalie sampai di rumah keluarga Lynn dan takjub saat lihat betapa kerennya rumah Josh dengan tema Natal. Natalie ketemu ibu tiri Josh, Barb, dan keluarga Josh lebih takjub lagi saat tahu Natalie lebih dari teman buat Josh. Natalie akhirnya ketemu Josh dan kaget setengah mati karena pas keluar, Josh bukanlah Josh yang selama ini ia kenal dan bayangkan. Natalie keluar rumah dan mereka berantem. the photo. It had my name on it. Oh my God! Okay, let's just. Fake profile and then starts a fake relationship online. Nobody knows that. Well, apparently not everybody. My fault? Nobody is blaming anybody. Can we just go back inside? No, I'm not going inside. I'm not. You're going. I'll let baby Jesus take the wheel. Hey, grab me another one of these. Natalie pergi ke bar sendirian dan ia kaget saat lihat Josh yang asli masuk ke dalam bar. Natalie langsung kabur ke toilet dan ceritain semuanya ke Carrie. Yep. Natalie yang ngumpulin keberanian naik ke panggung demi mencoba menarik perhatian Josh. Awalnya semua merhatiin dan ikut nyanyi sampai Natalie berbalik dan ternyata wajahnya bergelembung karena alergi kiwi. Orang-orang mulai diam dan mencoba menghormati Natalie sampai Natalie lihat wajahnya sendiri dan dia kabur keluar. Josh yang palsu datang buat nolongin dan mereka mengobrol. Josh nyaranin kalau mau dapat perhatian dari Tag, yang by the way itu adalah nama asli dari orang yang selama ini dipakai fotonya oleh Josh, maka ia harus mencoba sesuatu yang berbeda. Karena Tag tipe cowok liar yang gak suka sama cewek penggoda. Josh bakalan bantuin Natalie dapetin Tag dan sebagai imbalannya, Natalie bantu Josh jadi pacar pura-pura selama sepekan saat Natal. Mereka akhirnya setuju. Natalie tinggal di rumah Josh dan mereka ngobrolin tentang penipuan Josh.
Awalnya Josh gak mau menipu, namun semua terjadi begitu saja saat dia pakai profil tag dan banyak yang nge-match. Ngebuat dia senang karena banyak yang mau sama dia. Paginya, Natalie ikut sarapan bareng keluarga Josh dan mereka ngobrolin gimana Josh dan Natalie bertemu. Di toko, Josh nyuruh Natalie baca buku kesukaan Tag dan bahas tentang panjat tebing kalau Tag datang. Pas doi datang, Josh ngenalin mereka berdua dan bilang kalau Natalie adalah sepupunya. Natalie dan Josh janjian buat panjat tebing esok harinya. Josh ngajarin Natalie yang cupu buat panjat tebing. Dan ternyata Natalie cupunya kebangetan. Namun Josh nyoba ngalihin perhatian Natalie dengan ngajak dia ngobrol dan tanpa sadar dia sudah di atas. Di rumah, Owen, kakak Josh, datang bersama pacarnya yang seksi bernama Chelsea. Saat dikenalin, Owen gak percaya kalau Natalie itu pacarnya si Josh. Dan Owen ngomongin hal-hal yang menyebalkan tentang Josh dan ngebuat Natalie kesal. Really? Really? Is awesome. Yeah, this is a Christmas miracle. The pleasure's all mine, Oren. Speaking of stocks, the market has been crazy this year. This. Oh, look at this. guy. Cutie, Josh. I mean, look at that rat tail. Do you see? I'm actually super grateful for my awkward teenage years. Attention-seeking jerk. Or chubster, huh? This one go. Oh, that one goes. I put it up every year. It's like a tradition. Maybe Natalie could put it up this year since it's her first time here. Thanks. Feel the spotlight? Natalie nasehatin Josh, kalau nanti Owen caper lagi, ambil kesempatan buat nyuri perhatian juga. Intinya, jangan mau kalah. Di tempat panjat tebing, Natalie lebih kesel lagi pas lihat kalau tebing yang harus dipanjat tinggi banget. Josh nyaranin Natalie buat pakai earphone dengan lagu favoritnya agar dia bisa tenang. Yang terbukti berhasil sampai puncak. Tapi dia gak berani turun, dan Josh nyamperin dia dan nyemangatin kalau Natalie pasti bisa. Josh ngedorong Natalie dan ia berhasil turun dengan mendarat sempurna. Di bawah, Ted ngajakin Natalie kencan jam 9 besoknya di taman. Malamnya keluarga Josh nyanyi di rumah warga. Josh yang kesal karena Owen selalu jadi nomor 1 mencoba mengambil kesempatan untuk tampil. Dan bersama Natalie, mereka nyanyi lagu Baby It's Cold Outside dengan lirik yang diubah. Natalie and I got this one, Dad. Hey, bro, why don't you let me and Chelsea take this? She knows the lyrics. Look, this is what we're gonna do, okay? Fine, let's just get this over with. I really can't stay away. I hear ya, say no more. We'll start to worry. Here's my phone, give adios, say no. I've been saying that for a while. That's quite a The pull. neighbors might think. Say, what's in this drink? It's just lemon to take a hint. To break the spell. Say no, no, I'll no. call you when Uber there. Mereka bersenang-senang. Keluarganya memulai memuja Natalie dan Josh, tapi sayangnya Owen dan Chelsea gak mau kalah dan bilang ke keluarga kalau Chelsea hamil. Dan Josh juga minta perhatian dengan berlutut dan ngelamar Natalie dengan cincin neneknya. Will you marry me? Natalie yang gak enak dan karena dipandang semua orang, akhirnya menjawab ya. Di rumah, Natalie marah karena Josh udah keterlaluan. Natalie pergi keluar buat telepon Carrie dan nyeritain semuanya. Saat masuk, Natalie ngobrol panjang lebar dengan ayah Josh dan betapa mereka senang karena kedatangan Natalie. Paginya, kencan dengan Ted sukses. Ted bahkan ngajak kencan selanjutnya dengan Natalie. Dan Josh yang dengar semua itu mulai cemburu. Keesokan harinya, Natalie dan Josh pergi berkeliling kota untuk mengambil seluruh koran yang mengumumkan mereka tunangan. You can run, but you can't hide. Are you sure? Natalie makan malam bareng Ted di tempat yang penuh daging, yang padahal nih dia vegetarian. Natalie pun menjadi orang lain untuk cocok sama Ted. Sedangkan di rumah, keluarga Josh lagi menghias kue dan Owen curiga ketika Natalie gak ada. Owen nyari alasan untuk pergi dan memata-matai Natalie yang lagi kencan.
Tek dan Natalie ngobrol panjang lebar, bahkan mereka berciuman. Namun, Natalie merasa aneh. Esoknya, Nenek Josh ngajak mereka ke rumah Jompo untuk ngasih nasihat tentang percintaan. Di sini, Natalie kagum dengan Josh dan pandangannya tentang kehidupan. Mereka lanjut jalan dan ternyata diberi kejutan pesta tunangan yang sialnya Tek juga ada di sana. Semua orang benar-benar di sana sampai bosnya pun ada. Tek pun ngenalin Natalie ke orang tuanya. Di lain sisi, bosnya ngobrol dengan Owen dan nyeritain semuanya. Saat keadaan lagi kacau, ayah Josh ngadain speech untuk pesta pertunangan dan Natalie maju untuk memilih nyeritain semuanya bahwa semua ini hanya kebohongan. Yang tentu saja, Tek marah besar karena dia ditipu abis-abisan. Realized that the guy I was really talking to was him. If I pretended to be his girlfriend for the holidays. I just wanted my happy ending. Just can't, I'm sorry. For catfishing you, and then you go and do the exact same thing to me. All right, time to go home. Stop looking at my brother. Josh juga kabur. Namun, keluarganya nggak ada yang marah dan Owen yang ngeselin pun nyemangatin si Josh. Ayahnya yang mungkin kecewa pun malah ngalihin perhatian ngomongin lilin yang selama ini Josh buat sebagai hobi. Bahkan Josh beranikan diri kalau dia mau buat bisnis besar dengan membuat lilin. Natalie yang kehabisan tiket pesawat akhirnya ngabisin malam di pondok Lake Placid dan dia ngobrol panjang lebar tentang pekerjaan dan perasaannya. Natalie pun yang kesulitan akhirnya bisa nulis artikel dengan jujur tentang kisahnya. Natalie ngeliat aplikasi kencan dan nemuin kalau Josh udah jujur dengan profilnya. Natalie sadar dan nemuin Josh. Dia ngungkapin perasaannya dan film selesai dengan ending mereka yang pacaran. Well, Love Heart emang bukan salah satu film romcom terbaik. Tapi, Love Heart punya something yang mencuri perhatian, yaitu suasana liburan Natal yang menyenangkan di kota kecil. Kalau lihat rumah Josh, bakalan iri banget deh, plus juga kehangatan orang Asia yang menghargai budaya. Segerakan ya guys untuk nonton film ini di Netflix. Film ini baru banget loh, masih anget. Oke deh, sekian dulu review film kali ini. Vinomax Review, your review mat.